Assalamualaikum pemirsa Sobat Unggul TV UMJ. Program UMJ News hadir di tengah aktivitas Anda bersama dengan saya Helga Irena yang akan menyampaikan berita UMJ yang terbaru dan aktual selama sepekan. Pemirsa, Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi tuan rumah kursus pelatih sepak bola kategori lisensi D yang dilaksanakan oleh Asosiasi Persatuan Sepak Bola seluruh kota Tangerang Selatan. Kursus lisensi D ini diberikan untuk pelatih dasar yang memimpin tim kelompok umur. Kursus digelar selama 1 pekan, Senin hingga Jumat di Training Center Universitas Muhammadiyah Jakarta. Diikuti 30 peserta dalam 2 gelombang. Wakil Rektor 4 Dr. Septa Chandra SHMH ikut hadir dalam pembukaan. Ia memberikan dukungannya pada kegiatan kursus ini. Dipilihnya UMJ sangat tepat karena memiliki sarana dan prasarana yang baik. Ketua Askot PSSI Tangerang Selatan, Erlangga Yuda Nugraha, memberikan apresiasi atas dukungan UMJ. Menurutnya UMJ layak menjadi tuan rumah karena memiliki fasilitas olahraga yang baik. Erlangga berharap kursus ini dapat menghasilkan pelatih profesional bagi Kota Tangerang Selatan. Hal ini untuk mendukung target Kota Tangerang Selatan menjadi pemenang pada Pekan Olahraga Provinsi Banten edisi ke-7. Selanjutnya pemirsa, dilansir melalui laman resmi Unirank edisi Agustus 2024, Universitas Muhammadiyah Jakarta menempati peringkat 5 perguruan tinggi Islam sedunia. Peringkat UMJ di wilayah Banten juga mengalami peningkatan menduduki posisi pertama dan naik 5 peringkat menjadi posisi ketiga perguruan tinggi se-Jakarta. Sementara dalam lingkup perguruan tinggi Muhammadiyah Asia, UMJ menempati urutan kedua se-Indonesia. Selain itu UMJ menempati peringkat 6 perguruan tinggi se-Jabodetabek dan peringkat 25 perguruan tinggi se-Indonesia. Penilaian Unirank didasarkan pada 4 indikator penilaian utama, dengan bobot nilai yang berbeda, di mana UMJ berhasil meraih referring domain sebesar 7.629, global rating sebesar 62.054, domain authority sebesar 41, dan trust flow sebesar 22. Pemeringkatan yang dirilis oleh Unirank penting sebagai acuan bagi calon mahasiswa, akademisi, dan pihak terkait lainnya dalam menilai kualitas dan reputasi universitas di berbagai negara. Pemirsa, Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Muhammad Sahrul meraih gelar doktor di Universitas Padjadjaran pada Senin tanggal 12 Agustus 2024. Sahrul berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA berbasis keagamaan dengan studi kasus pada LKSA Muhammadiyah, Jawa Barat. Fokus penelitian Sahrul mengenai rekrutmen dan seleksi, deskripsi jabatan dan penggunaan kompetensi, orientasi dan pengembangan, pengawasan dan penilaian kinerja, menangani masalah kinerja yang terinternalisasi nilai-nilai keagamaan, sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam terkait manajemen SDM LKSH Muhammadiyah. Dalam penelitiannya, nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan tercermin di seluruh tahapan manajemen SDM pada LKSA Muhammadiyah, meskipun dari proses tersebut masih belum sistematis. Implikasi dari nilai tersebut dalam manajemen SDM LKSA yaitu menguatkan spirit bekerja dan kekuatan utama yang menggerakkan setiap SDM, serta mendapatkan pemahaman keagamaan yang dibutuhkan sehari-hari. Sahrul mengatakan model tersebut menekankan pada aspek manajemen dengan nilai organisasi, sehingga perwujudan SDM LKSA yang berintegritas dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak. Selaras dengan hal tersebut, Dekan Visip UMJ, Evi Satispi mengapresiasi gelar doktor yang diraih Sahrul dalam waktu 7 semester. Hal ini menjadi contoh bagi dosen Visip UMJ lainnya untuk meningkatkan kualifikasi sebagai dosen ke jenjang doktor. Evi berharap Sahrul sebagai kader Muhammadiyah dapat meningkatkan kualitas diri sehingga bisa memimpin persyarikatan Muhammadiyah baik di level kaprodi, fakultas, dan universitas. Selanjutnya pemirsa, mahasiswa kuliah kerja nyata tematik kelompok 46 Universitas Muhammadiyah Jakarta melakukan penyuluhan pencegahan stunting melalui pemberian gizi seimbang di Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Mahasiswa kuliah kerja nyata tematik kelompok 46 Universitas Muhammadiyah Jakarta melakukan penyuluhan pencegahan stunting melalui pemberian gizi seimbang kepada ibu dengan balita. Penyuluhan dilakukan di 2 posyandu berbeda,
yaitu Posyandu Jeruk dan Posyandu Rambutan RW 1 Pondok Cabe Udik. Sebanyak 67 orang ibu dengan balita antusias mengikuti penyuluhan yang memberikan edukasi seputar tanda-tanda anak stunting hingga cara penanggulangan bahaya stunting pada balita. Muhammad Zaki Putra Bima, Ketua Subkelompok KKN UMJ mengungkapkan, kegiatan ini diinisiasi karena melihat angka survei status gizi Indonesia yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Angka stunting di Indonesia turun dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% pada 2022. Namun belum mencapai target nasional yaitu 14% pada 2024. Dosen pembimbing lapangan kelompok 46 KKN UMJ, Sofia Hasnayasikom MA, menyatakan program edukasi tentang pemberian gizi seimbang pada balita merupakan program penting untuk mendukung pemerintah dalam penurunan angka stunting. Berikutnya pemirsa, Dekan dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta mengikuti workshop kurikulum kedokteran dan non-kedokteran bersama CBA Capital Malaysia. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia pada Juni 2024 lalu. UMJ menggelar workshop kurikulum kedokteran dan non-kedokteran di Gedung Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah Malaysia agar dapat menerima mahasiswa asal Malaysia. Sebagaimana aturan dari Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, perguruan tinggi penerima mahasiswa asal Malaysia harus menggunakan kurikulum yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Rektor UMJ Profesor Dr. Ma'mun Murad Al-Barbasi MSc berharap UMJ menjadi salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia yang mendapatkan rekognisi dari pemerintah Malaysia. Workshop kurikulum kedokteran dan non-kedokteran ditujukan bagi 7 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat, serta Sekolah Pasca Sarjana. Muhammad Ali Anas Nur dari TBA Capital Malaysia menerangkan persyaratan yang harus dipenuhi tidak begitu sulit. Ia yakin UMJ dapat memenuhi standar kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia. Ia berharap seluruh fakultas berkomitmen penuh dalam mempersiapkan proposal. Pemirsa, berita tadi menutup program UMJ News hari ini. Ikuti terus berita hangat selanjutnya hanya di TV UMJ. Bagi pemirsa yang memiliki topik atau kegiatan menarik seputar Universitas Muhammadiyah Jakarta, silakan kirim materi berita ke humas@umj.ac.id. Saya Helga Irena Pratiwi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari kantor Sekretariat Universitas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.